Selamat pagi untuk kita semua. Hari ini kita akan mendengarkan sebagian kecil dari firman Tuhan. Namun sebelum itu kita minta pertolongan kepada Tuhan, kita berdoa. Ada sukacita yang kami rasakan pada saat ini ya Tuhan, atas berkat-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Kami rasakan hingga pada saat ini, itu semua karena berkat-Mu. Dan sekarang ya Tuhan, kami akan mengerti sebagian dari firman-Mu. Berkatilah firman-Mu ini agar boleh tertanam baik dan mati di pikiran kami. Berkata-kata ya Tuhan, sebab sesungguhnya kami telah siap untuk mendengar sebagian dari firman-Mu. Ini doa kami dan dalam Yesus kami bisa berdoa. Amin. Ya, hari ini kita mendengar firman Tuhan yang telah saya sediakan dari 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. 1 Tesalonika pasal 2 ayat 1 sampai 12. Firman Tuhan. Pelayanan Paulus di Tesalonika. Kamu sendiri pun memang tahu, saudara-saudara, bahwa kedatangan kami di antaramu tidaklah sia-sia. Tetapi sesungguh pun kami sebelumnya, seperti kamu tahu, telah dianiaya dan dihina di Filipina. Namun dengan pertolongan Allah kita, kami beroleh keberanian untuk memberitahukan Injil kepada kamu dalam perjuangan yang berat. Sebab nasihat kami tidak lahir dari kesesatan atau dari maksud yang tidak murni dan juga tidak berseri tipu daya. Sebaliknya, karena Allah telah menganggap kami layak untuk mempercayakan Injil kepada kami. Karena itulah kami berbicara bukan untuk menyukakan manusia, melainkan untuk menyukakan Allah yang menyuji hati kita. Karena kami tidak ketahui dan tidak pernah mempunyai maksud loba yang tersembunyi, Allah adalah saksi. Juga tidak pernah kami mencari pujian dari manusia, baik dari kamu maupun dari orang-orang lain, sekalipun kami dapat berbuat demikian sebagai rasul-rasul Kristus. Tetapi kami berlaku ramah di antara kamu, sama seperti seorang ibu mengasuh dan merawat anaknya. Demikianlah kami dalam kasih sayang dan yang besar akan kamu. Bukan saja rela membagi Injil Allah dengan kamu, tetapi juga hidup kami sendiri dengan kamu, karena kamu telah kasihi kami kasihi. Sebab kamu masih ingat, saudara-saudara, akan usaha dan jerih rela kami, sementara kami bekerja siang malam, supaya jangan menjadi beban bagi siapapun juga di antara kamu. Kami memberitahukan Injil Allah kepada kamu adalah saksi. Demikian juga Allah betapa saleh, adil dan tak bercacatnya kami berlaku di antara kamu yang percaya. Kamu tahu betapa kami seperti bapa terhadap anak-anaknya, telah menasihati kamu dan menguatkan hatimu seorang demi seorang, dan meminta dengan sangat supaya hidup sesuai dengan kehendak Allah yang memanggil kamu dalam kerajaan dan kemuliaannya. Amin. Firman Tuhan. Dari ke-12 ayat ini saya menyimpulkan sebuah tema adalah tugas dan panggilan. Ya, tugas dan panggilan. Ya, saudara-saudara, jika kita mendapat tugas atau panggilan dari persekutuan apapun, baik dalam pelayanan ataupun apapun yang penting dalam pelayanan tentang pemberitakan Injil, haruslah kita lalui. Apalagi kita pada saat ini adalah anggota baru yang akan menjadi pelayan Kristus. Kita harus setia dalam menyebarkan kabar baik tentang Kristus. Rasul Paulus dalam penyampaian kepada jemaat di Tesalonika menekankan bahwa apa yang diberitakannya itu sama-sama tidak murni dan juga tidak disertai tipu daya untuk kepentingan pribadi mereka. Ya, Rasul Paulus ini bersama kawan-kawannya ini menyampaikan firman Tuhan itu dengan tanpa disertai dengan tipu daya. Di ayat 3. Semua pemberitahuan tersebut didasari oleh kepercayaan mereka menyampaikan Injil bukan untuk menyenangkan hati orang
banyak menyenangkan hati orang banyak supaya mereka dipuji, melainkan untuk menyenangkan Allah. Mereka menyebarkan firman kebaikan Yesus Kristus bukan karena ingin dipuji dari seorang manusia ataupun dari orang banyak, melainkan mereka ingin menyukakan hati Tuhan. Sama seperti kita, jika kita dipanggil untuk menjadi pelayan, kita harus sungguh-sungguh menyampaikan kebaikan Tuhan kepada umat-umatnya. Paulus dan kawan-kawannya menyampaikan semua berita dan menyatakan kebaikan dari Tuhan kepada semua orang tanpa modus atau maksud yang tersembunyi. Dari ayat 5-7 bahwa rasul-rasul dan Paulus ini mereka menyatakan kebaikan firman Tuhan bukan karena modus atau ingin dipuji, tapi mereka ini benar-benar setia dalam menyampaikan firman Tuhan. Kebaikan yang dinyatakan Rasul Paulus dan kawan-kawan benar-benar dilakukan sepenuh hati, bukan sekedar agar mereka diterima oleh orang banyak, namun agar jemaat mengenal Tuhan serta firman Tuhan dapat mereka terima dan hidupi. Ya, di sini juga ditegaskan bahwa Paulus dan Rasul Paulus dan kawan-kawannya benar-benar melakukan perintah Tuhan, bukan hanya sekedar untuk mencari perhatian dari banyak orang, melainkan mereka ingin supaya jemaat Tuhan mengenal firman Tuhan dan menerima firman Tuhan itu dan mereka hidupi. Dan kita dasari pada saat ini bahwa saat ini begitu banyak yang melakukan kebaikan dengan modus supaya diterima dan dipuji oleh orang banyak. Ya, zaman sekarang pasti kita banyak jumpai banyak orang melakukan kebaikan karena ingin dipuji, hanya ingin dipuji. Maka dari itu, jika kita ingin melakukan kebaikan haruslah dengan tulus. Pada akhirnya banyak yang baik dilakukan demi pencitraan belaka. Sifat ini seperti semakin merajalela setelah media untuk pencitraan itu disediakan, yakni media sosial. Sifat narsisisme membuat banyak orang munafik, mau menampilkan yang baik hanya untuk dilihat oleh orang banyak. Ya, sifat narsisisme berarti banyak orang yang munafik karena hanya ingin dipuji oleh orang banyak dan mereka lupa bahwa kebaikan itu harusnya didasari karena kita sadar Tuhan yang memerintahkan kita untuk melakukannya. Mereka lupa bahwa kebaikan itu didasari dari Tuhan yang memerintahkan untuk melakukannya itu, bukan hanya untuk mencari modus. Dan Tuhan senantiasa melihat motivasi hati kita ketika melakukannya. Ya, motivasi yang Tuhan berikan kepada kita yaitu dalam menyatakan firman Tuhan, kebaikan dan memberitakan firman haruslah berangkat dari rasa hormat dan takut akan Tuhan. Ya, dalam memberitakan firman Tuhan harus didasari dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan. Sehingga perbuatan baik yang kita lakukan bukan supaya kita untuk dipuji, namun supaya Tuhan dimuliakan. Supaya dari ayat ini menyatakan bahwa jika kita melakukan kebaikan dengan didasari rasa hormat dan takut akan Tuhan, itu akan dipermuliakan oleh Tuhan. Ya, jadi inti dari pembacaan kita pada saat ini adalah jika kita mendapat panggilan untuk menyampaikan kabar baik tentang Tuhan, marilah kita dasari dari rasa hormat dan takut akan Tuhan, jangan karena hanya ingin dipuji dari banyak orang. Ya, sekian dari firman Tuhan yang bisa saya sampaikan.
kurang lebihnya mohon dimaafkan, dan jika belum dipahami, mari kita kembali ke rumah kita masing-masing dan kita membuka kembali pembacaan kita dari 2 Tesalonika ayat 1-12 dan kita renungkan bahwa Tuhan selalu ada untuk kita. Amin firman Tuhan. Ya, sungguh indah firman Tuhan yang telah kita dengarkan, dan untuk mengakhiri itu mari kita berdoa. Tak intinya kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, menandai segala berkat yang Kau telah limpahkan kepada kami, di mana nyata Engkau telah menjadi kami dari awal pertengahan hingga berakhirnya beribadah kami pembacaan Alkitab kami pada saat ini. Semoga apa yang telah kami dengarkan boleh kami pahami dan praktekkan, terkhusus ya Tuhan, untuk menyampaikan firman-Mu didasar dengan rasa hormat dan takut akan Tuhan ya Tuhan. Berkatilah firman-Mu ini dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama-sama dengan demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerjaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada saat ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, sampai demikianlah firman Tuhan kita pada saat ini. Kurang lebihnya mohon dimaafkan dan terima kasih. Tuhan menyertai kita semua. Amin.